Baik, selamat sore Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum kami di BMKG Wilayah 3 Denpasar. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Oktaviani Anantarahi dan teman saya Donisius Prawira Hidayat, Indra Kurniawan, dan Muhammad Rahul Asta. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil kegiatan praktikum yang telah kami lakukan. Berikut adalah hal yang melatar belakangi kami melaksanakan kegiatan praktikum di BMKG Wilayah 3 Denpasar. Di sini peran dari BMKG sendiri adalah BMKG melakukan pengamatan, analisis, dan penyampaian peringatan dini seperti gempa, tsunami, cuaca ekstrim menggunakan instrumen dan model numerik yang dimiliki oleh BMKG. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materi berikutnya. Baik, terima kasih Kak Ananta atas waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan memaparkan persyaratan stasiun klimatologi atau taman alat. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, stasiun klimatologi merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa disebut BMKG. Stasiun ini bertugas melakukan pengamatan, pengukuran, dan pencatatan data iklim secara sistematis. Sementara itu, stasiun meteorologi adalah fasilitas yang digunakan untuk mengamati kondisi atmosfer seperti cuaca, suhu, tekanan udara, angin, kelembapan, serta radiasi matahari yang kemudian digunakan untuk keperluan perakiraan cuaca dan analisis iklim. Baik, untuk stasiun pengamatan harus memiliki taman alat dengan kriteria atau persyaratan sebagai berikut. Satu, ada representatif, yaitu lokasi harus menggambarkan kondisi iklim wilayah sekitarnya, bukan iklim mikro akibat gedung atau beton. Yang kedua, ada topografi, yaitu lahan harus datar dan rata. Tanah di bawah alat wajib ditanami rumput pendek yang dirawat secara rutin untuk menghindari pantauan radiasi atau albedo yang berlebihan dari tanah gondol atau aspal. Yang ketiga, ada kerapatan bangunan, yaitu lokasi harus terbuka luas, jarak antara alat pengamatan dengan rintangan terdekat atau seperti pohon atau gedung minimal adalah 2 hingga 4 kali tinggi rintangan tersebut. Yang terakhir ada keamanan. Area pengamatan harus dipagar kawat untuk melindungi instrumen yang umumnya sangat sensitif dan mahal dari gangguan luar. Yang berikutnya ada penakar hujan otomatis. Penakar hujan tipe observasi tidak menggunakan pias untuk mengukur curah hujan. Penakar hujan tipe ini menggunakan gelas ukur untuk menentukan jumlah curah hujan, telah dengan menjumlahkan hasil pembacaan gelas ukur selama hujan terjadi. Terima kasih. Oke, baik Asta, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kali ini saya akan bahas tentang mengukur angin dan radiasi penguapan. Dan penguapan itu capable stocks, panci penguapan, dan anemometer. Capable stocks melakukan menghitung lamanya penyinaran matahari selama satu hari. Pola kaca ini bertujuan untuk mengumpulkan cahaya matahari menjadi satu titik fokus hingga mampu memberi bekas kepada pias yang dipasang pada capable stocks. Lama penyinaran matahari ditunjukkan oleh bagian pias yang terbakar. Dan yang kedua adalah panci penguapan. Panci penguapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah penguapan yang waktu tertentu. Dalam panci penguapan terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu yang pertama adalah panci air, yang kedua hop gauge, dan yang ketiga steel well. Cara kerja alatnya yaitu mengukur penguapan air dan diletakkan di area terbuka. Cara operasi alat mengukur perubahan tinggi air. Dan yang ketiga, anemometer. Anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Arah angin adalah arah di mana angin itu datang untuk mengetahui arah angin. Dalam anemometer terdapat alat yang disebut wind vane. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah di mana angin bertiup, yang terdiri dari ujung dan ekor. AWS atau Automatic Weather Station adalah bentuk kesatuan dari rangkaian sensor-sensor yang dipadukan secara otomatis merekam data meteorologi seperti suhu, tekanan kelembapan, penyinaran matahari, curah hujan, dan angin, yang kemudian akan diubah dalam bentuk data longgar sehingga dapat dimonitoring melalui layar komputer. AWS pada umumnya dipasang pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah dan tidak mempunyai hambatan. Spesifikasi alatnya yaitu sensor dan data logger. Cara kerja alat, merekam data otomatis dan menampilkan di komputer. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke Pak Indra. Baik, terima kasih Kak Wira atas waktunya. Jadi di slide berikutnya itu menampilkan mengenai ruang penyajian data dari data yang telah diambil dan diolah. Jadi mohon izin kami tambahkan, selain alat-alat yang digunakan dalam mengukur data yang diinginkan, juga menggunakan data dari satelit dan radar, dan ditampilkan setelah melalui pengolahan data untuk
menyajikan informasi mengenai klimatologi dan cuaca untuk yang jangka pendek, sementara untuk klimatologi untuk yang jangka panjang, untuk yang iklim. Selain itu juga menampilkan data mengenai gempa dan potensi tsunami yang terjadi akibat gempa. Di gambar yang sudah disampaikan dalam slide, jadi ada 2 gambar. Yang satu adalah penyajian data mengenai klimatologi, yang satu lagi adalah penyajian data mengenai gempa dan potensi tsunami. Selanjutnya untuk yang terakhir, jadi kesimpulan dari kegiatan praktikum lapangan di BMKG Wilayah 3 Denpasar ini. Jadi BMKG Wilayah 3 menyediakan rangkaian lengkap observasi dan pemodelan yang mendukung perakiraan cuaca dan peringatan dini untuk informasi klimatologi dan bencana untuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dan wilayah kerjanya dia sampai di Kalimantan karena merupakan cakupan dari wilayah kerja dari BMKG Wilayah 3 Denpasar. Yang kedua, untuk praktikum memperkuat pemahaman mahasiswa tentang prinsip instrumen, terus tata letak taman alat dan alur pengolahan data. Demikian dari kami kelompok 4 mengenai presentasi hasil dari praktikum kegiatan lapangan di BMKG untuk mata kuliah klimatologi kelautan. Demikian dari kami, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat sore.